A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwana al muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal Alamin, amma ba'd. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah ya, yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube-nya iDream TV dalam program Rumah Tangga Muslim ya, di mana kita akan coba mempelajari ya, apa saja yang kemudian ya, penting kita lakukan, penting kita wujudkan dalam rangka membangun ya, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana kemudian bentuknya ya, atau apa kata implementasinya adalah kita merasakan ya, rumah kita adalah surga bagi kita ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah mengatakan baiti jannati. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ya, bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera ya. Kemudian dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW ya, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, bersama dengan ahli keluarga kita ya, keturunan kita ya, orang tua kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini dalam program Rumah Tangga Muslim ya, izinkan saya mengangkat tema tentang ya, pentingnya menunjukkan wajah ceria ya, di tengah-tengah keluarga. Jadi rumah tangga ya, atau berumah tangga ini, yaitu membangun keluarga ini bukanlah bukanlah sesuatu yang simple ya, atau sederhana. Ya, lebih dari itu, membangun keluarga yang bahagia tentu memerlukan effort yang besar ya. Karenanya kemudian ya, kita harus memahami bagaimana ya, kita mengelola hubungan antara kita dengan anggota keluarga kita ya, terutama yang paling penting ya adalah bagaimana kita mengelola ya, hubungan kita dengan pasangan kita ya. Ketika kita memiliki hubungan yang baik ya dengan pasangan kita, maka insyaallah ya buah yang datang ya dari hubungan itu ya, katakanlah anak ya, ini kemudian akan merasakan kebaikan-kebaikan juga ya. Tapi sebaliknya, ketika kita ya sebagai suami ataupun istri tidak mampu mengelola hubungan yang baik ya dengan pasangan kita, maka jangan harapkan kemudian akan lahir ya dari rahim kita, dari keluarga kita ini, anak-anak yang kemudian juga menunjukkan ya kebaikan sikap ya, karena yang kita pertontonkan begitu ya, di depan anak-anak kita adalah pertikaian dan pertengkaran. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya, bahwa berumah tangga itu ya membutuhkan skill ya, atau boleh digambarkan ya, situasi yang membutuhkan tingkat tingkat pengetahuan yang luar biasa ya. Kalau di dalam
mungkin rekonstruksi ya betul-betul berumah tangga itu ibarat orang ya membangun rumah di mana ya arsiteknya ya betul-betul harus handal gitu ya. Makin handal arsiteknya maka makin hebat, makin bagus ya rumah-rumah yang dibangunnya. Kalau ini adalah karya seni ya semakin tinggi ya, tingkat seninya ya, rasanya maka semakin indah ya hasil yang didapatkan ya, dari hubungan berumah tangga ini. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus pahami ya, jangan kemudian kita menganggap bahwa hanya berbekalkan gitu ya pengetahuan seadanya ya, yang namanya berumah tangga itu ya kita menikah ya gitu ya. Lalu kemudian punya anak ya, lalu kemudian tinggal terpisah dari orang tua ya sebatas itu saja misalnya, itu terlalu sederhana ya. Karena pada prakteknya tidak semudah itu, tidak sesimpel itu ya. Karena kita ya di dalam rumah itu menyatukan ya jasad yang berjiwa, ya, bukan sekedar jasad saja gitu, tapi jasad yang berjiwa yang kemudian juga memiliki derajat yang sama. Walaupun katakanlah ya yang satu mendapat gelar ayah, mendapat gelar ibu, yang satu mendapat gelar suami, mendapat gelar istri, tapi pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesamaan hak ya, dan kewajiban begitu ya. Ya sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Qur'an. Karena itu kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, ilmu ya tentang bagaimana kita mewujudkan rumah tangga bahagia ya. Bagaimana kita membangun rumah tangga muslim ini ya, harus kita perdalam, harus kita gali ya melalui berbagai kajian-kajian ya, yang membahas ya tentang bagaimana membangun rumah tangga ya menurut ajaran Islam ya, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW ya. Karena memang itu tadi ya, bahwa berumah tangga itu kita membangun hubungan ya, kontak, baik kontak fisik maupun juga kontak ruh sebetulnya antar anggota keluarga ya. Secara fisik ya kita bersentuhan ya dengan istri, dengan suami kita begitu kan, yang saling memberikan belayan begitu kan, kecupan dan sebagainya, pelukan begitu kan. Lalu kemudian juga dengan anak-anak kita juga sama ya. Ya, secara fisik kita berhubungan dengan mereka ya. Itu jangan dianggap remeh ya. Ya, tangan seorang ayah yang kemudian membelai rambut anak ya, itu memberikan efek yang besar terhadap jiwa, perkembangan jiwa dan juga fisik anak. Makanya kan ada istilah ya, masa kecil kurang bahagia. Itu ngefek sampai dewasa gitu kan. Bisa jadi ketika kecilnya ya, secara fisik dia tidak mendapatkan kontak ya, dengan orang yang harusnya, katakan begitu ya. Ya, makanya kan dalam hal ini kita harus sadari ya sahabat iDream ya, kita tidak ingin kemudian menikah lalu punya anak ya belum dewasa anak ini kemudian terjadi perceraian ya, gonjang-ganjing dalam rumah tangga. Ini harus kita hindari ya, baik kita sebagai suami atau kita sebagai istri ya, berjuanglah kemudian untuk menjaga ya jiwa ya, yang Allah amanahkan ya, kepada kita, itu anak-anak kita. Jangan sampai kemudian mereka ya tidak mendapatkan sentuhan fisik ya, sentuhan jiwa dari orang-orang yang seharusnya memberikan, dalam hal ini kita orang tuanya, karena kemudian ya terjadinya perceraian atau perpisahan ya. Ini yang kemudian kita harus hindari ya. Sehingga ketika kita menghadap Allah nanti ya, kita bisa mempertanggungjawabkan mereka. Ya Allah ya, saya bertahan di dalam rumah tangga ya dengan segala cobaan dan ujiannya, dan aku berhasil kemudian menghantarkan anak ini menjadi pribadi yang cukup dengan kasih sayang. Nah, gitu ya. Kadang-kadang dia nggak cerai rumah tangga tetap, tapi kemudian tetap juga ada juga orang-orang yang anak-anak yang tidak mendapatkan kontak fisik ya dari orang tuanya, karena ternyata paginya ya dia bangun tidur orang tuanya udah nggak ada, kerja cari uang itu kan, dengan alasan untuk dia juga. Tapi pada dasarnya yang diperlukan anak bukan materi ya, tapi itu tadi ya, ketika dia bangun ayahnya sudah ada di sisinya
orang tuanya gitu kan, lalu kemudian memberikan sentuhan-sentuhan fisik, ya, apakah belayan, kecupan, pelukan, ya, itu. Nah, sehingga kemudian dia merasa berada di tempat yang tepat, di tempat yang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam dirinya. Ya, maka ketika dia dewasa, ya, dia memiliki mental yang sehat, ya, mental yang kuat. Ini yang kemudian kita harus renungkan, ya, terutama mungkin bagi calon-calon, ya, mempelai, ya, timbang-timbang betul, ya, siapa yang akan kita nikahi ini. Apakah mereka adalah orang yang tepat, ya, atau masih perlu lagi kita gali lagi, ya, informasi lebih dalam siapa orang ini, ya. Jangan sampai kemudian setelah menikah sudah diikat oleh ikatan akad nikah tadi, ya, lalu kemudian ternyata muncul persoalan, oh ternyata dia LGBT, ya, auzubillah, ya, oh ternyata dia kena penyakit berbahaya, ya, HIV misalnya. Makanya penting untuk ngecek, ya, cek. Jadi jangan cuma cek akidah doang, oh ini akidahnya bagus, Islam misalnya, sama-sama Muslim, tapi kemudian nggak dicek fisiknya juga, ya, tes lah, tes kesehatan, ya. Ya, mana tahu kan ada penyakit begitu, ya, ya mungkin kita oke lah kita berasumsi dia nggak kena HIV, tapi kan bisa jadi mungkin ada penyakit yang lain, ya. Ada hepatitis jantung yang baru nikah sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ya, punya anak kecil kemudian wafat misalnya, kena serangan penyakit misalnya. Ya, kalau sekedar ikhtiar, ya bagus, ya, kita berikhtiar untuk mencegah itu, ya, dengan melakukan cek, ya. Kalau udah ketahuan hasil lab kesehatannya misalnya pasangan masing-masing, ya, kita tinggal tanya diri kita, oh ternyata ini beliau punya sakit ini. Nah, ya dibayang-bayangkan lah gitu, ya, kira-kira kalau saya nikah, kalau sakitnya kambuh, nah, itu, ya. Tentu kita, ya namanya senario hidup, ya, ya ada yang baik ada yang jelek, ya, kita prepare untuk yang terburuk lah. Nah, gitu. Tanya diri kita sanggup nggak, kalau nggak sanggup kemudian jangan dilanjutkan, ya, hubungan itu, ya. Tapi carilah orang lain. Tapi kalau udah bucin mau gimana, ya, ya itu resiko lah gitu, ya. Nah oleh karena itu kemudian, ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya keterhubungan emosional antara anggota keluarga, ya kita bicaranya suami dan istri, ya inilah yang akan kemudian memberikan kenyamanan di dalam jiwa setiap anggota keluarga, ya. Dan hal inilah yang sebetulnya menjadi hal yang paling substansi, ya, di dalam membangun, ya, sebuah relationship atau hubungan, ya, antara anggota keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya, menantu dengan mertua, ya. Ya, jadi bagaimana kemudian, ya, mereka ini mendapatkan perasaan, ya, bahwa mereka adalah orang yang memiliki arti, ya, di dalam keluarga. Mereka merasakan bahwa mereka memang adalah orang yang disayangi, ya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian berharga, diterima, ya, di dalam keluarga. Ya, mertua tidak merasa direject oleh menantunya, gitu, ya. Kan banyak, ya, rumah tangga yang kemudian pecah, ya, gara-gara mertua merasa direject, ya, tidak diterima oleh menantunya. Ini harus kita minimalisir, jangan sampai terjadi. Makanya sebelum nikah, ya cek juga lah, ya, mertuanya, calon mertua kita. Ya, kira-kira kalau ketemu calon mertua seperti ini, ya, julid misalnya, sanggup nggak, ya? Kalau nggak sanggup jangan diterusin. Nah, gitu. Daripada kemudian setelah nikah ternyata betul, ya, kejadian tuh, ya, mertuanya betul-betul julid, ya, ujung-ujungnya kemudian jadi pecah kongsi, ya. Ini jangan sampai terjadi. Ya, timbang-timbang betul, ya, sebelum kemudian memutuskan langkah. Nah dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, agar kemudian jiwa kita, ya, jiwa sesama anggota keluarga saling terkoneksi dengan harapan itu tadi, ya, setiap anggota keluarga, istri kita, suami kita, pasangan kita, ya, ya merasa dihargai, merasa diterima, merasa disayangi, ya, merasa kemudian diperhatikan, merasa memiliki makna, ya. Mereka ini berarti loh, gitu, ya, dalam rumah tangga kita. Maka kemudian salah satu upayanya adalah, ya, memastikan bahwa kontak fisik, ya, itu terjalin dengan baik. Di mana salah satu kontak fisik itu adalah,
ya, bagaimana kemudian wajah kita ini menunjukkan sisi bahagia ketika berhadapan dengan mereka yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi jangan sampai kemudian lebih banyak dalam keseharian kita waktu yang kita habiskan di dalam rumah tangga kita dengan bermuka masam, jauh dari keceriaan, jauh dari keserian. Wajah yang berseri itu jarang terlihat. Justru yang lebih sering banyak merangutnya, banyak cemetutnya, banyak cemberutnya, banyak bermuka masamnya, banyak bermuram durjanya. Kalau ini yang terjadi, maka jangan harap akan terbangun sebuah hubungan yang kemudian disifati sebagai hubungan yang harmonis. Jadi ini harus kita pahami, jangan sepelekan bagaimana penampakan wajah kita di hadapan anggota keluarga kita. Jangan berpikir anak-anak ini tahu kok bapaknya itu sibuk, capek nyari duit, atau istri juga tahu lah saya itu kalau keluar rumah di luar rumah itu kerja pontang-panting keras, kalau pulang saya kelihatan muka saya capek gitu mereka ngerti, nggak bisa begitu Kalau bicara beban hidup, beban pekerjaan, Rasulullah SAW itu berat, beban hidup, beban pekerjaannya. Tetapi di dalam banyak sunnah hadis-hadis yang disebutkan, Rasulullah kemudian selalu menampakkan wajah yang ceria, memberikan kontak mata, yang begitu memiliki arti yang mendalam bagi pasangannya. Kan kita melalui kontak mata kita bisa membaca apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Ketika kontak mata yang terjadi antara kita dengan keluarga kita adalah kontak mata yang dipenuhi oleh rasa kasih sayang, rasa cinta, itu kan beda. Kan ada istilah tatapan kosong. Gitu, ini gampang dihipnotis orang seperti ini. Jangan sampai terjadi kita memandang mereka dengan tatapan yang penuh dengan arti dan makna yang memang sumbernya dari hati kita. Kita merasa bahwa setiap anggota keluarga kita adalah orang-orang yang bermakna bagi diri kita, orang-orang yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita. Ini yang kemudian harus muncul di dalam diri kita. Di satu sisi sahabat Edrim yang dirahmati Allah, hal itu sering dianggap remeh. Itu tadi karena merasa sama-sama tahu lah suami juga tahu kali gitu kalau di rumah ini kerjaan nggak pernah habis begitu. Kalau dia pulang kemudian ada yang kurang-kurang, lauknya udah mateng, nasinya belum masak gitu. Udah dimasak nasi, lupa dijetekin gitu rice cookernya. Jadi begitu suami pulang masih mentah nasinya. Jangan marah-marah gitu kan. Kalau kata si suami juga tahu kali. Tidak bisa seperti itu juga. Tetap harus kita maksimalkan bagaimana kemudian kita membangun hubungan fisik, hubungan jiwa dengan anggota keluarga kita. Jangan dianggap sepele, dan ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita datang kepada keluarga kita dengan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan senyum, ramah, wajah yang enak dipandang begitu. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khazzaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Jadi kita melengos itu enggak boleh. Melengos bukan karena uzur syar'i Kan ada orang-orang memang harus dipelengosin. Ada orang-orang yang memang kalau ketemu bawaannya ngajak maksiat aja pelengosin, orang kayak gitu Jangan dilihat begitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang kalau datang berhadapan dengan kita, kemudian yang muncul adalah justru kemaksiatan, jauhilah abaikan mereka, berpalinglah dari mereka.
Tapi di luar itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tusair khaddaka linnas. Ya. Janganlah kalian palingkan ya, wajah kalian dari manusia. Nah, jadi jangan mudah untuk kemudian memalingkan wajah. Ya. Apalagi kemudian itu lantaran kesombongan, merasa kita lebih baik daripada mereka. Nah, ingat ya, sifat sombong itu haram bagi seorang muslim ya dalam konteks apapun. Karena Rasulullah SAW menegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah ya orang Islam ya yang matinya kemudian membawa sifat sombong walaupun sebesar zarah. Jadi sebisa mungkin ketika sebelum meninggal ya kita bersih dari sifat sombong. Salah satu ini indikator sifat sombong ya memalingkan wajah dari manusia karena merasa lebih baik. Siapa kamu? Kadang kalau bos jalannya kan enggak ya, nggak mau ngeliat bawahan ya, nggak boleh ya, haram. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan pula kalian kemudian berlagak ya ketika kalian berjalan di atas muka bumi seperti orang-orang yang angkuh. Beda kan jalan orang yang merasa hebat itu. Walaupun hebat ya tetap saja ya. Jangan kemudian merasa paling hebat ya. Dari gaya jalannya aja tuh orang sombong itu kelihatan. Jadi jalannya doang itu. Ini Allah tegaskan jangan ya berjalan, ini konteks jalan ini ada dua lah ya. Mana ya, ada jalan dalam artian ya betul-betul jalan ya. Ada juga dalam artian menjalani kehidupan. Ya, jangan kemudian menjalani kehidupan ini sebagaimana orang-orang sombong terdahulu menjalani kehidupan mereka. Siapa contohnya? Firaun ya misalnya ya. Firaun itu kan contoh ideal bagi orang-orang sombong gitu ya. Contoh ideal kok jelek gitu ya. Sepanjang hidupnya ya, dia melalui dengan kesombongan. Walaupun sudah nampak ya betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala rupa ya mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Firaun. Tetapi prakteknya ya, Firaun mengabaikannya dan tetap memutuskan ya, ana rabbakumul a'la, ya, gue ya, ya, aku gitu ya, yang paling Tuhan yang paling tinggi gitu kan, luar biasa ya jeleknya Firaun ini. Dan penegasannya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kepada orang saja, orang lain katakanlah konteksnya mungkin kita membayangkan oh ini jangan kita hadapkan kepada orang lain, apalagi kita hadapkan kepada keluarga kita. Jadi kalau Allah sebutkan di sini wala tusair khaddaka linnas ya. Ya, kalau nas itu kan umum ya, dan janganlah kamu malingkan mukamu ya dari manusia ya. Kalau kemudian yang terbayang di kepala kita orang lain, maka seharusnya ya, kepada keluarga kita ini lebih kita tekankan lagi keharamannya. Nah, ditanamkan dalam diri kita ketika ketemu dengan keluarga ya, dengan mertua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan ipar, siapapun yang ada dalam rumah tangga kita, haram bagi kita untuk kemudian melengos. Nah, ya. Haram bagi kita untuk kemudian bermuka masam. Haram kemudian kita menunjukkan sifat yang angkuh di hadapan mereka. Ini ayatnya jelas kok. Kepada orang lain saja diharamkan, apalagi kemudian kepada anggota keluarga kita. Jangan dibalik ya. Dengan orang kita ramah, sopan, santun, rendah hati ya gitu ya. Tetapi ketika kita berada di tengah keluarga kita sebaliknya. Kita menjadi orang yang dikenal anak kita sebagai orang yang enggak enak dah gitu ya. Susah kalau ngomongin kejelekan-kejelekan itu. Nah, ini harus kita paham ya. Apalagi kemudian merasa paling hebat ya di tengah-tengah keluarga ya. Sehingga kemudian menyepelekan anggota keluarga lain, yang merendahkan istri. Kamu ini tahu apa sih? Nah, ini kalimat begini nih ya. Ya, jangan sampai keluar kepada pasangan kita. Kepada anak kita, kepada orang tua kita, mertua kita. Ya, jangan sampai keluar. Ya, Bapak tahu Pak, saya kan kuliah Pak. Saya gini-gini kuliah S3 loh Pak. Nah, bahasa seperti itu tidak boleh keluar. Allah larang. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya Allah tidak menyukai setiap. Jadi dalam konteks apapun kesombongan ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Ya, jadi kemudian harus paham ya.
Al-Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan makna ayat tadi ya, wala tusa'in khaddaka linnas ya. Jadi beliau menyebutkan janganlah kalian palingkan wajah kalian dari orang lain ketika kalian berbicara dengannya atau ketika diajak bicara. Muliakanlah lawan bicaramu dan janganlah bersifat sombong, bersikap lemah lembutlah dan berwajah cerialah di hadapan orang lain. Ini Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim ya, menyatakan seperti itu. Jadi lebih dalam lagi. Nah, disinilah kemudian kontak mata, yaitu eye contact ya, kita dengan orang-orang yang ada sekitar di dalam keluarga kita harus terwujud. Ya. Jadi kalau ngomong itu harus eye contact. Nah, ya, anak ngomong samperin, apa nak? Lihatkan, ya, mata kita tuh natap mata dia. Ya. Jangan kemudian apa nak? Ini anak sebelahnya, ini orang tua gini, itu nggak boleh. Atau dengan pasangan kita, ya pasangan kita itu istri kita misalnya di rumah ada peristiwa yang heboh, lalu dia ingin cerita ke suaminya. Nah, jangan sampai kemudian suami sampai nonton TV. Apa? Oh iya, cuma gitu-gitu doang. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika istri bercerita, tatap wajahnya, eye contact dengan dia. Ada apa sayang? Ada apa Dinda? Ada apa Mah? Coba cerita. Walaupun kita capek, penat, lelah seperti itu, ini jadi ibadah. Nah, disinilah kemudian akan jadi sumber pahala bagi kita. Dengarkan ceritanya, tatap matanya. Susah bikin itu kan, kadang-kadang kan juga kita nyambi-nyambi. Ya minimal persentasenya lah lebih banyak ngelihat dia daripada kemudian. Mungkin sambil kerja bisa jadi kan. Karena zaman sekarang ini orang kerja 24 jam ya. Gak selesai di rumah, di kantor dibawa ke rumah. Sambil gini ngetik-ngetik gitu kan, susah. Ya nggak apa-apa cerita, ditimpali. Yang penting aktif, ya, bahwa istri tahu kita juga mendengarkan ceritanya dan kita juga memperhatikan dia. Nah, itu harus kita tampakkan. Ini bagian dari bagaimana kita berwajah ceria kepada istri kita, suami kita. Istri mungkin sambil masak, suami cerita, aduh mah tadi di kantor ya bos marah-marah gini. Ya istri layani dong. Ya. Dengarkan ya, walaupun sambil begini begitu ya, syukur-syukur bisa ditinggalin, tapi susah juga itu kan. Kadang-kadang kita zaman sekarang ini waktu terasa pendek ya. Sehingga momen-momen begini nggak bisa ditinggalin. Ya sambil dengarkan, timpali, layani ya. Sehingga kemudian suami merasa memang istrinya adalah teman yang enak diajak bicara ya. Ya, dengan wajah ceria gitu kan. Dalam sebuah hadis ya dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya Nabi SAW pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Ya. Walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri. Kadang-kadang kita menganggap sepele, ya apalah artinya gitu senyuman kita di hadapan orang. Jangan anggap sepele, kata Rasulullah SAW ya, la tahqiranna, jangan dihina, jangan disepelekan minal ma'rufi syai'an, kebaikan itu walaupun kecil ya. Nabi contohkan walau antalqa akhaka biwajhin talqin ya. Kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria. Dengan orang lain saja gitu kan, Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kita harusnya bertemu mereka dengan wajah ceria ya. Apalagi kalau kemudian ketika kita berhadapan dengan keluarga kita, mereka lebih berhak untuk mendapatkan ya tampilan ya atau mode ceria wajah kita ketika berada di rumah. Jadi jangan sampai pulang ke rumah capek di tempat kerja, capek di tempat kuliah ya, kalau anak-anak remaja nih, adik-adik kita. Ya, walaupun capek di tempat kuliah, banyak tugas, pulang ke rumah jangan tunjukkan muka jelek, muka buruk kepada orang tua. Tapi hadapkanlah ya keceriaan wajah. Ya, bayangkan aja yang enak-enak, yang bikin kita mood positif ketika melihat siapa orang tua kita. Ya, jangan bayangkan ketika dia ngomel-ngomel ya. Bayangkanlah ketika dia memberikan hadiah, sehingga kemudian ya, wajah kita ini menjadi rileks, moodnya jadi positif.
Ya, orang tua juga sama, jangan pandang anak ketika yang teringat itu jangan yang ngeselinnya, tapi pandanglah ketika dia berhasil menoreh prestasi membuat kita bangga, sehingga ketika kita melihat mereka, kita kemudian mampu ya menunjukkan wajah ceria, seri wajah yang baik ya kepada anak kita. Ya. Ini yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa senyum manis itu begitu penting kita hadapkan kepada anggota keluarga kita, kepada pasangan kita, ya, istri, anak, mertua. Gitu ya. Kenapa begitu penting ya eye contact, senyum manis, wajah ceria ya, kita hadapkan kepada mereka. Karena ini bagian dari sebetulnya modal dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal dakwah kita kepada mereka. Bukankah kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya berdakwah kepada mereka dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Ya, jadi sebetulnya setiap kita ini ya, memikul beban dakwah di pundak kita. Ketika kita sudah berkeluarga, maka sebetulnya kita sudah memikul beban dakwah. Ya, kalau misalnya dari keluarga ini ya, jadi keluarga besar ya, dalam artian ya karena pasti keluarga besar ya, karena menikah itu tidak hanya mempertemukan dua insan saja, tetapi juga mempertemukan dua keluarga ya, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan. Ini lahan dakwah gitu ya. Lahan dakwah dan untuk keluarga kecil kita ya, istri, anak kita ini adalah lahan dakwah yang Allah berikan, Allah bebankan kepada kita. Maka pada hakikatnya kita harus punya modal untuk bisa menyampaikan dakwah ini ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa wajah yang ceria, senyuman yang manis merupakan bagian penting, komponen penting untuk memperlancar misi dakwah kita. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, Rasulullah SAW bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Ya, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, tidak bisa menarik hati manusia dengan harta. Nah, ini teori nih ya, teori dari Rasulullah SAW. Walakin, tetapi kata Rasulullah SAW, liyasa'hum minkum basatul wajhi wa husnul khulq. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah yang berseri serta akhlak yang mulia. Jadi kalau kita mengharapkan ya keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa ya, katakanlah istri, anak, suami menjadi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka untuk menyeru mereka modal utama adalah senyum manis, wajah ceria kita hadapkan kepada mereka. Karena harta ya, yang kita berikan kepada mereka ya, tanpa kemudian diiringi itu tadi ya, senyuman manis ngasih tapi muka julid, anak-anak juga tahu lah. Pak, minta jajan, mau beli apa? Beli cilok. Nih, coba gitu ngasihnya. Anak lihat, selera dia makan cilok itu hilang. Selera dia pengen jajan seblak itu orang tua yang ngasih. Nah itu. Nah, itu orang anak aja bisa merasa. Apalagi kemudian pasangan kita ngadu, Pak, tetangga sebelah tadi bunda lihat pakai anting baru gitu. Suami misalnya oh gitu, ntar naik mas. Apakah istri kemudian akan menerima itu sebagai sebuah pemberian ya, yang kemudian membuatnya bertambah cinta? Saya rasa tidak ya. Maka kemudian ya betul yang dikatakan Rasulullah SAW ya, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Kalian itu enggak akan bisa menarik ya, hati ya, manusia dengan harta kalian. Kenapa? Kalau ya mungkin ya secara zahir kita lihat ya, mereka tertarik dengan kita ketika kita kasih harta, jadi sopan, jadi baik, apa yang kita perintahkan dia dengar gitu ya. Pak, salat Pak, ya bos, misalnya. Tapi ketika kita sudah nggak jadi bos dia, ketika harta yang sudah kita berikan habis, ya, maka nggak ada lagi tuh ya respect, kepatuhan dan sebagainya.
Tetapi kalau mereka tertarik dengan kita karena kebaikan akhlak kita, ya, kemudian keramahan, ya, keramah tamahan yang kita tunjukkan kepada mereka, walaupun kita nggak pernah ngasih, ya, materi, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih untung, nggak pernah ngasih makanan, dalam artian tidak ada lah materi yang kita berikan kepada mereka, tetap ya itu akan bisa menjadi perekat antara kita dengan mereka. Demikian pula dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Ya, anak-anak itu tahu bapaknya itu susah, ya, susah dalam artian ya bukan orang kaya, ya, kerja serabutan. Gitu. Mereka sadar, ya, mereka dilahirkan misalnya lahir dari ayah gitulah, yang secara ekonomi berada di level yang rendah gitu ya, orang miskin katakan. Tapi ketika orang tua, ketika ayah, ya, memberikan kesan ya dan tertanam dalam diri anak ya bahwa ayah saya adalah orang yang ramah, orang yang baik, orang yang santun, nggak pernah marah, ya. Orang yang memiliki akhlak yang baik, maka ini ya, sudah bisa menjadi perekat ya, kasih sayang antara dia dengan ayahnya, walaupun mungkin gitu ya, dia tidak mendapatkan ya sebagaimana materi yang didapatkan oleh orang lain, ya, teman-teman seumurannya misalnya diberi motor gitu ya sama orang tuanya, ya dia lihat orang tuanya kemana-mana jalan kaki, ya anak ini kalau anak orang tuanya baik ya itu tadi ya konsepnya, maka dia tidak akan nuntut. Karena ada anak yang maaf ya sampai ngamuk-ngamuk begitu kan, karena ngelihat temannya dibeliin dia enggak. Awal orang tuanya gajinya pas-pasan, minta dibeliin motor Aerox gitu, marah-marah ya, bahkan orang tuanya dicaci maki, bilang tidak sayang. Itu muncul kenapa ya? Karena yang menjadi modal ya perekat kita dengan dia bukan akhlak yang mulia, bukan pula dengan wajah yang ceria. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya. Ya, mulailah dari sekarang ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, untuk kemudian memastikan ya hubungan kita dengan keluarga kita ya dari segi kontak fisik ya, dalam hari ini eye contact ya, kontak mata, kemudian wajah yang ceria, sentuhan fisik ya, pelukan gitu kan, kecupan, belayan kalau ke anak ya. Kita lakukan dengan maksimal. Ya, ketika kita berhadapan dengan mereka, yang selalu kita tunjukkan adalah keceriaan wajah ya, bukan kemarahan ya. Maka insya Allah nanti anak-anak ini ya, akan melakukan hal yang sama dengan kita ya. Ya, dia tidak akan menunjukkan wajah julid ya kepada kita sebagai anaknya, atau dengan pasangan kita juga sama ya. Ketika suami ya pulang dari mana-mana, yang nampak dari dia adalah keceriaan ya, walaupun tahu ya sebetulnya dagangannya nggak laku misalnya, tapi pulang ke rumah ceria. Ini tentu akan memberikan nilai dan dampak yang sangat positif ya bagi keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga kita. Demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, salah satu kunci untuk membangun rumah tangga yang bahagia ya di dalam keluarga muslim, yaitu kemampuan kita untuk senantiasa menghadirkan wajah yang ceria, wajah yang berseri di tengah-tengah keluarga kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.